Halo rekan-rekan mahasiswa Bina Insani, semuanya apa kabar? Ibu berharap semuanya sehat-sehat aja ya. Walaupun kita saat ini sedang menjalani anjuran pemerintah untuk belajar, bekerja maupun beribadah dari rumah, bukan berarti kita tidak semangat ya, tapi kita tetap semangat karena ini memang salah satu bentuk anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19. Oke, minggu lalu kita udah UTS dan proses penilaian UTS-nya masih ongoing, masih Ibu nilai, mudah-mudahan hasilnya bagus sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, untuk pertemuan 9 kali ini eh, materinya itu mengenai pembahasan mengenai etika bisnis dan e-commerce ya. Nanti di dalam penjelasannya karena ini videonya hanya berdurasi 15 menit, jadi pokok-pokok pembahasannya aja yang akan Ibu jelaskan, selebihnya nanti kita jadikan diskusi saja. Oke, kita next ke slide berikutnya. Ini adalah mengenai alasan kenapa sih perlu adanya etika gitu ya di dalam melandasi suatu kegiatan bisnis. Nah, kegiatan bisnis itu untuk saat ini adalah menjadi suatu kegiatan perkembangan teknologi informasi yang sangat besar dampaknya karena kita tahu kegiatan teknologi perkembangan teknologi informasi itu sekarang udah menjadi kegiatan bisnis gitu ya. Udah menjadi suatu perusahaan raksasa industri ya, perusahaan raksasa industri, di mana, dengan keberadaan perusahaan tersebut itu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, karena untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, maka, eee, kegiatan produksi, menjual, mengolah, atau bahkan, memasarkan gitu ya, produk maupun barang atau jasa dari, bidang teknologi informasi ini perlu dilandasi sikap etika gitu ya. Artinya perusahaan antara satu perusahaan dengan yang lainnya perlu eh, menjalankan etika di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, alasannya adalah pertama, kegiatan bisnis itu tidak hanya mempertaruhkan barang dan uang saja, tapi juga mempertaruhkan nama baik, harga diri, bahkan nasib umat manusia yang ada di dalamnya. Dengan semakin berjalannya suatu perusahaan ya, kemudian perusahaan ini menjadi perusahaan yang punya kredibilitas baik, maka tingkat kepercayaan masyarakat gitu ya terhadap perusahaan ini sangat tinggi. Bayangkan kalau misalkan perusahaan udah nggak percaya lagi terhadap perusahaan penyedia jasa perangkat telekomunikasi Samsung misalkan atau iPhone misalkan, perusahaan masyarakat nggak mau beli karena perusahaannya menjalankan cara-cara yang tidak baik dalam menjalankan bisnisnya gitu ya. Otomatis perusahaannya nggak akan berlangsung dengan lama, pasti bisa kolaps gitu ya. Kemudian bisnis itu adalah bagian penting dari masyarakat. Kenapa? Karena bisnis ini terjadi terhadap manusia dengan manusia gitu ya, menyangkut manusia dengan manusia, kemudian masyarakat dengan masyarakat, bahkan negara dengan negara gitu ya. Maka perlu adanya pedoman dalam melakukan kegiatannya. Kemudian bisnis ini harus mengutamakan rasa saling percaya. Bayangkan kalau kita melakukan bisnis, misalkan mau menjual produk, mau membeli produk, atau mau memasarkan produk, kemudian vendornya atau orang yang kita mau pasarkan itu nggak kita percaya gitu ya, atau orang tersebut juga nggak percaya sama kita, bagaimana kegiatan bisnis tersebut dapat berjalan? Otomatis kegiatan bisnis ini harus didasari pada prinsip saling percaya satu sama lain. Nah, cakupan etika bisnis ini ada 4 bidang. Yang pertama adalah penerapan prinsip-prinsip etika umum itu pada praktikum etika bisnis secara khusus. Kemudian penerapan etika bisnis itu tidak hanya menyoroti perilakunya saja gitu ya, tapi sudah mengarah kepada eh, organisasi atau perusahaan secara luas. Kemudian eh, pengelolaan etika bisnis ini sudah menyoroti moralitas sistem ekonomi. Jadi etika bisnis ini juga berpengaruh terhadap moralitas ekonomi bisnis dalam suatu negara ya, atau dalam suatu negara atau dalam suatu masyarakat atau dalam suatu bangsa sekalipun gitu ya, atau dalam suatu peradaban sekalipun itu mempengaruhi moralitas ekonomi. Semakin tinggi tingkat perekonomian suatu negara gitu ya,
maka kegiatan bisnis di dalam suatu negara pun juga akan sangat besar gitu ya. Kemudian etika bisnis juga menyangkut bidang yang sudah meluas lebih dari sekedar etika, yaitu ekonomi dan teori organisasi. Ya, ada korelasinya gitu antara ilmu ekonomi atau prinsip ekonomi terhadap teori organisasi. Nanti kita lihat maksudnya seperti apa. Kita next dulu. Nah, di keempat bidang itu maka etika bisnis itu membantu para pelaku bisnis dalam melakukan pendekatan permasalahan moral dalam bisnis secara tepat dan sebaliknya mendekati permasalahan yang terjadi pada bisnis dengan pendekatan moral yang mungkin sering diabaikan. Nah, maksudnya gini, dengan adanya etika bisnis, para pelaku-pelaku bisnis ini dalam memasarkan produknya itu mendekati pada permasalahan moral. Ya, coba dilihat di iklan-iklan telekomunikasi. Ada pernah tagline adalah mendekatkan yang jauh gitu ya. Komunikasi dapat mendekatkan yang jauh gitu atau komunikasi dapat membuat jarak seakan tidak ada gitu. Artinya dengan adanya perkembangan kegiatan bisnis ini atau dengan kegiatan bisnis di bidang teknologi informasi itu sudah mulai menyasar ke permasalahan moral yang ada di suatu masyarakat. Kemudian dengan adanya etika bisnis memberikan pelajaran kepada pelaku bisnis bahwa bisnis berhasil atau tidak yang menuai keuntungan secara material saja, melainkan bisnis yang bergerak dalam koridor etis. Jadi bisnis itu bisa berhasil tidak hanya karena memelihara artinya gini, pelaksanaan kegiatan bisnis itu tidak hanya melulu urusan untung rugi aja gitu, tapi ada hal-hal yang mendekati ke arah etis dan tidak etis gitu ya, atau perilaku moral atau tidak bermoral atau apa ya, perilaku-perilaku yang baik gitulah ya, yang melibatkan hubungan manusia di dalamnya. Paling penting etika bisnis dengan tujuan yang paling penting adalah menggugah kesadaran tentang dimensi etis dari kegiatan bisnis dan manajemen ketika bisnis juga menghalau pencitraan bisnis sebagai kegiatan yang kotor penuh muslihat. Artinya dengan adanya etika para pelaku bisnis ini mempelajari etika bisnis, mereka bisa jadi tahu bahwa bagaimana cara melakukan kegiatan bisnis itu dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral satu sama lain gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsip dalam menjalankan etika bisnis. Ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, bahkan prinsip hormat pada diri sendiri. Inilah adalah prinsip-prinsip yang perlu diterapkan di dalam menjalankan suatu bisnis, ya, atau dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis. Ini yang harus kita terapkan. Kita harus bagaimana menjadi pelaku bisnis yang jujur dalam memasarkan produk, ya tidak memasarkan produk yang palsu gitu ya. Kemudian harus prinsip adil, harganya juga tidak dimahalin, artinya sama antara barang satu dengan barang yang lain, harganya sama, balance gitu ya. Dan respect terhadap satu sama lain. Kemudian ini adalah bidang-bidang bisnis di bidang teknologi informasi. Itu bisnis di bidang hardware, software, kemudian penjualan barang. Di bidang pendidikan juga adalah masuk kegiatan bisnis. Artinya perkuliahan university itu udah mengarah ke sisi bisnisnya gitu ya. Bagaimana para perguruan tinggi, para universitas itu berlomba-lomba untuk meningkatkan citra positif, citra baik pada perguruan tingginya sehingga menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam memilih universitas perguruan tinggi tersebut sebagai tempat mereka untuk meneruskan jenjang pendidikannya. Begitu juga di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Jadi di bidang-bidang ini menerapkan etika di dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian tantangan umum gitu ya di bidang IT itu yang pertama adalah karena bisnis di bidang IT kita perlu tahu bahwa bisnis di bidang IT ini sifatnya itu tidak kekal. Selalu ada perubahan yang sangat cepat gitu ya dari waktu ke waktu, maka diperlukanlah inovasi-inovasi dalam menghadapi tantangan suatu perubahan yang cepat. Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi ya. Jadi bagaimana cara memasarkan produk supaya orang itu bisa kenal produk tersebut atau jasa tersebut, maka perlu ada tantangannya gitu ya.
tantangan pergaulan internasional. Artinya ketika kita mau ekspansi untuk memasarkan produk gitu ya, tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri, maka kita perlu tahu bagaimana sih perilaku kegiatan bisnis di luar negeri itu seperti apa gitu, sifat-sifatnya seperti pasti punya sifat-sifat yang berbeda dengan Indonesia. Misalkan dunia industri telekomunikasi di luar negeri itu seperti apa ininya perilakunya gitu ya, maka kita perlu tahu, dan itu tantangannya adalah yang sangat besar gitu terhadap pelaku-pelaku industri. Kemudian pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Kemudian tantangan pengembangan sikap secara individu. Oke, ini hampir sama ya. Berarti ini adalah tantangan umumnya. Nah, dari kegiatan teknologi informasi tadi gitu ya, era baru dalam berbisnis itu ada namanya e-commerce. E-commerce itu kan kegiatan transaksi, memindahkan kegiatan transaksi yang tadinya sifatnya konvensional, di mana para penjual dan pembeli itu bertemu tatap muka dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Nah, sekarang dengan ada perkembangan teknologi informasi, media yang digunakan adalah internet dalam melakukan transaksi penjualan, di mana penjual dan pembeli itu nggak perlu ketemu gitu ya, nggak perlu tatap muka gitu, bisa melakukan transaksi di dunia maya. Nah, tantangannya di mana di sini muncullah ada yang namanya kejahatan komputer, kemudian ada juga apa namanya software atau pelanggaran hak cipta, ada bisnis e-commerce, ada cybercrime, cyber ethics dan seterusnya. Dan ini adalah tantangan-tantangan yang bermunculan dengan adanya model-model bisnis dengan menggunakan internet gitu ya sebagai media dalam melakukan transaksi jual belinya. Oke, berikutnya perkembangan yang sangat pesat tersebut tadi itu disebabkan oleh apa gitu ya. Jadinya ketika orang melakukan kegiatan transaksi secara online atau jual beli secara online atau e-commerce tadi itu apa namanya disebabkan karena pertama proses transaksi yang singkat gitu. Jadi orang ketika menggunakan sistem e-commerce itu proses transaksinya singkat gitu. Kita nggak perlu melakukan transaksi lama gitu ya, berjam-jam gitu. Coba bayangin kalau kita beli barang di Shopee kan nggak butuh waktu 1 jam. Dalam hitungan menit kita bisa lakukan transaksi jual beli. Kemudian dengan menggunakan e-commerce itu bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Ya betul ya. Banyak dengan adanya marketplace bermunculan, pembelinya itu nggak hanya dalam ruang lingkup di mana dia berada gitu ya, tapi bisa menjangkau seluruh area, bahkan di luar negeri sekalipun juga bisa gitu ya. Nah, biaya operasional lebih murah. Ini maksudnya apa biaya operasional lebih murah? Kalau dengan menjalankan sistem bisnis dengan menggunakan e-commerce, kita nggak perlu punya toko secara fisik ya. Toko virtual, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu bayar listrik untuk bayar pegawai gitu ya. Jadi biaya operasional itu bisa lebih murah dengan adanya e-commerce sebagai media untuk melakukan transaksi jual beli. Lalu mendorong kreativitas penyedia jasa. Semakin banyak bermunculan, coba bayangin lihat satu marketplace dengan marketplace lain gitu ya. Banyak banget toko-toko yang bermunculan di marketplace tersebut yang menyediakan barang dan produk yang sama gitu ya. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini dengan kegiatan e-commerce tadi, pelanggan itu tidak perlu apa ya, datang ke tempat toko ya gitu ya, nggak perlu apa namanya, untuk beli sesuatu itu nggak perlu datang ke tempat tersebut, nggak perlu mengeluarkan apa namanya, bisa dilakukan transaksi di mana saja gitu ya. Bisa dari rumah, bisa dari kantor, bisa dari tempat di mana dia berada, kemudian bisa dilakukan malam hari, pagi hari, siang hari tanpa mengenal waktu gitu ya. 24 jam sehari 7 hari dalam seminggu bisa melakukan transaksi jual beli. Kemudian dalam pelaksanaannya memunculkan beberapa isu tentang aspek perdagangan, prinsip yuridiksi dalam transaksi, kontrak dalam transaksi elektronik, permasalahan pajak, pemalsuan tanda tangan digital. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang muncul ketika kegiatan e-commerce tadi diberlakukan. Ada ketika kita melakukan transaksi ekspansi ke luar negeri, maka ada hal-hal yuridiksi yang berbeda antara di Indonesia dengan di luar negeri, ya. Kemudian masalah pajak pun juga itu mempengaruhi. Kemudian modal hukum perdagangan dengan adanya acuan tadi, maka ada beberapa poin penting dalam unsintral antara lain adalah
adanya pengakuan secara yuridis terhadap satu data message, pengakuan tanda tangan digital, pengakuan atas original data message, dan data message dapat memenuhi syarat pembuktian hukum